Dampak kemiskinan salah satunya adalah kesehatan. Kemiskinan membatasi akses layanan kesehatan dan makanan bergizi, menyebabkan tingginya angka penyakit menular dan kurangnya makanan bergizi yang dapat menyebabkan stunting. Adapun dampak kemiskinan di pendidikan, anak-anak di keluarga miskin memiliki resiko putus sekolah dan keterlambatan perkembangan kognitif. Oke, jadi yang ketiga itu ada pengangguran dan ketergantungan. Kemiskinan seringkali berkaitan dengan pengangguran dan ketergantungan terhadap bantuan sosial sehingga dapat memperburuk kondisi ekonomi. Lalu yang keempat itu ada keterasingan sosial dan psikologis. Jadi kemiskinan dapat mempengaruhi keterasingan sosial, stres, ataupun penyakit psikologis lainnya sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan kondisi di mana ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, kekayaan maupun akses terhadap sumber daya ekonomi, baik antar individu maupun anggota kelompok. Akibatnya, ada kelompok yang hidupnya itu sangat sejahtera, sementara di sisi lain ada kelompok yang hidupnya itu serba kekurangan. Nah, kesenjangan ekonomi ini menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak pertama adalah meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan kesenjangan ekonomi yang melebar, pendapatan pun menjadi tidak merata dan kekayaan akan hanya terfokus kepada kelompok kecil yang terbilang kaya, sementara mayoritas hidup dengan kekurangan. Dampak kedua merupakan penurunan mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan seseorang untuk naik kelas, misalnya dari miskin ke menengah. Nah, kesenjangan ekonomi ini mengakibatkan orang-orang yang terbilang miskin itu tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, modal usaha, serta jaringan sosial yang mendukung, mengakibatkan orang yang berasal dari keluarga miskin akan cenderung tetap miskin karena akses terhadap potensi itu menjadi terbatas. Lanjut, ada poin yang ketiga, yaitu ketidakstabilan politik dan sosial. Kesenjangan ekonomi yang begitu besar ini dapat memicu terjadinya ketidakpuasan sosial, protes, dan bahkan konflik politik hingga kericuhan, sehingga menyebabkan stabilitas di masyarakat ini menurun, baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Jadi banyak masyarakat yang protes atas ketidakpuasan mereka. Lalu di poin yang keempat atau poin yang terakhir ini ada penghambat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat mengurangi konsumsi agregat dan investasi dalam modal manusia, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi jika ditarik dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah solusi mengatasi kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan akses pendidikan dan juga pelatihan. Nah, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengalaman dan juga pengetahuan, sekaligus menambah pendapatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah program bantuan sosial dan juga jaminan kesehatan untuk melindungi masyarakat dari resiko kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi dengan menyediakan bantuan sosial seperti bansos dan juga jaminan kesehatan seperti BPJS. Lalu yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur dan juga ekonomi lokal, meningkatkan kesempatan kerja dan juga pendapatan masyarakat dengan membangun infrastruktur dan ekonomi lokal seperti UMKM. Lalu yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif, meningkatkan kesadaran dan juga kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan dan juga pengambilan keputusan. Lalu yang kelima adalah kebijakan fiskal, di mana progresif mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pajak progresif dan juga subsidi untuk masyarakat miskin. Lalu yang keenam adalah pembangunan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesempatan kerja dan juga pendapatan masyarakat dengan membangun ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.